Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alkisah, seekor ular yang sudah ribuan tahun menunggu Rasulullah. Kisah ini berawal dari keikutsertaan Abu Bakar bersama Rasulullah SAW sebelum meninggalkan kota Mekah. Saat pemuda kafir Quraisy yang berniat memenggal kepala Rasulullah kehilangan jejak Rasul, yang hanya menemukan pemuda yang bernama Ali bin Abi Thalib di bilik Rasul. Abu Bakar dan Rasul bersembunyi di gua kecil Bukit Sur. Abu Bakar tetap setia mendampingi Nabi Muhammad SAW, menginap di dalam gua. Sebelum beliau memasuki gua, Abu Bakar dengan sigapnya membersihkan dan menutup lubang-lubang yang ada di dalam gua agar mereka terhindar dari binatang buas. Dalam tidurnya, Rasulullah SAW melabuhkan kepalanya di pangkuan sahabat. Tiba-tiba, seekor ular mendesis dari salah satu lubang yang belum ditutupi oleh Abu Bakar. Abu Bakar menatapnya waspada. Ingin sekali dia menarik kedua kakinya untuk menjauh dari hewan berbisa itu. Namun keinginan itu dienyahkan dari benaknya karena takut mengganggu tidur Nabi. Abu Bakar menutup lubang dengan salah satu kakinya. Lalu ular itu menggigit Abu Bakar, tapi kakinya tidak bergerak sedikit pun dalam hening. Sekujur tubuh Abu Bakar betapa panas karena bisa ular menjalar ke dalam darahnya. Abu Bakar tak kuasa menahan isak tangis ketika rasa itu tak tahan lagi, dan tanpa sengaja air mata meneteskan pada pipi Nabi yang tertidur di pangkuannya. Rasulullah terbangun lalu berkata, "Wahai Abu Bakar, apakah engkau menangis karena menyesal mengikuti perjalanan ini?" "Tentu saja tidak, saya ridho dan ikhlas mengikutimu kemanapun," jawab Abu Bakar. "Lalu mengapa engkau meluluhkan air mata?" "Seekor ular baru saja menggigit saya, wahai Rasulullah. Bisanya menjalar begitu cepat ke dalam tubuhku," Rasul berkata. Lalu Nabi berbicara kepada ular itu, "Hai, tahukah kamu jangankan daging ataupun kulit Abu Bakar, walaupun rambut Abu Bakar haram kau makan." Dialog ular dan Rasul didengar oleh Abu Bakar berkat mukjizat Rasulullah. Kata ular, "Ya hamba mengerti ya Rasulullah. Bahkan sejak ribuan tahun yang lalu, ketika Allah mengatakan barang siapa yang memandangi kekasihku Muhammad fi ainil mahabbah, atau dengan mata kecintaan, aku anggap cukup untuk menggelar dia ke surga," kata ular tersebut. "Ya Rob, beri aku kesempatan yang begitu cemerlang dan indah. Aku ingin memandang kekasihmu fi ainil mahabbah," lanjut ular. Lalu apa kata Allah SWT? "Silahkan pergi ke Jabal Sur, tinggal di sana, kekasihku akan datang pada waktunya," jawab Allah SWT. "Ribuan tahun aku menunggu di sini. Aku diguduk oleh kerinduan jumpa dengan engkau Muhammad. Tapi sekarang ditutup oleh kaki Abu Bakar, maka ku gigitlah dia. Aku tak ada urusan dengan Abu Bakar. Aku ingin ketemu engkau wahai Muhammad," jawab ular tersebut. "Lihatlah ini, lihatlah wajahku," kata Rasulullah SAW. Dan sang ular dari gua Sur pun memandang wajah Nabi penuh dengan rasa cinta dan rindu. Tanpa menunggu waktu, dengan penuh kasih sayang, Rasulullah SAW meraihkan pegangan kaki Abu Bakar dengan mengagungkan nama Allah SWT, Sang Pencipta semesta.
Nabi Muhammad SAW mengusap bekas gigitan itu dengan ludahnya. Maha suci Allah. Seketika rasa sakit itu pun hilang tak berbekas. Gua Sur pun kembali ditelan senyap. Kini giliran Abu Bakar yang beristirahat dan Rasulullah SAW yang berjaga. Abu Bakar menggelengkan kepala dengan kuat. Nabi menawarkan pangkuannya untuk beristirahat. Tak akan rela dirinya membebani pangkuan penuh berkah itu. Inilah sikap yang ditunjukkan oleh Abu Bakar sebagai seorang sahabat. Kepercayaan Rasulullah SAW yang meladani semua yang dimiliki demi keselamatan dan perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Bahkan ia merelakan nyawanya terancam demi menemani Rasulullah SAW. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.